Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa alim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain illa yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhu habibu wan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama melalui tempat yang teramat mulia ini dan ibadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini pula kita panjatkan puji sebagai ungkapan rasa syukur dan tasyakur kita kepada Ilahi Rabbi Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama mengayuhkan kedua langkah kita mendekati tempat yang dimuliakan Allah seraya bersimpuh menunaikan kewajibannya, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah teriring doa. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat yang telah kita laksanakan dan telah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikut-mengikutnya, insyaallah termasuk semua kita di dalamnya. Kita berdoa mudah-mudahan di yaumil akhirat kelak, di satu tempat yang tidak ada naungan, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pun berharap mendapatkan naungan dan pertolongan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana biasa melalui mimbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Khatib senantiasa berwasiat, senantiasa mengingatkan bil khusus diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah Jumat sekalian. Mari kembali kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah dengan jalan takwalah kita akan mendapatkan semua tujuan hidup kita, tak lain dan tak bukan adalah keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan baik di dunia, terlebih-lebih tak kala kita nanti pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali patut kita bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ini kita dapat melaksanakan semua aktivitas kita, semua kegiatan-kegiatan kita, baik yang bersifat pribadi maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Dan sampai dengan saat ini kita dapat melakukan kegiatan ibadah kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dan dalam keadaan tentram. Kenapa ini semua? Kita yakini bersama, kita semua dapat melaksanakan semua aktivitas kegiatan kehidupan kita, baik aktivitas yang berupa kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini membuktikan bahwasanya kita tinggal di suatu negara yang aman, tinggal di suatu negara yang merdeka yang bernama Indonesia. Kemudian yang patut kita syukuri yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang mukmin muslim yang beriman. Karena dengan kita menjadi seorang muslim kemudian mukmin dalam keadaan beriman, insya Allah kita akan mendapatkan suatu tempat yang teramat mulia, tiket yang teramat baik nanti di yaumil akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang teramat berbahagia dan mulia ini, Al-Khatib mengajak kepada seluruh jemaah sekalian, sejenak kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengenang kembali, mari kita ingat kembali tentang kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia, tentang kebebasan-kebebasan yang sudah kita rasakan sampai dengan saat ini. Ini kenapa harus kita lakukan? Sebab apabila hal ini tidak kita ingat, hal ini tidak kita sampaikan kepada anak, cucu dan keturunan kita, maka ini berakibat nanti kepada anak, cucu dan keturunan sebagai penerus bangsa ini tidak mempunyai girah, tidak mempunyai rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Ikhwah fillah,
bahwasanya kemerdekaan yang sedang kita rasakan ini adalah hasil jerih payah, hasil perjuangan para pahlawan pendahulu kita, hasil perjuangan orang-orang tua kita yang telah rela mengorbankan hartanya, yang telah mencucurkan air matanya dan juga keringatnya, bahkan tak segan-segan nyawanya pun dikorbankan hanya demi tiket yang namanya kemerdekaan ini. Untuk itu, tugas kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia yang sudah diberikan kemerdekaan ini, maka mari bersama-sama kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara 17 Agustus yang memang setiap tahun kita semua sebagai anak bangsa selalu memperingatinya, maka melalui khutbah yang teramat singkat ini Al-Khatib mengajak untuk tidak melupakan 17 yang lainnya. Apa itu 17 yang lainnya? 17 yang pertama adalah yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan, dan bahkan harus kita tanamkan kepada anak cucu dan keturunan kita adalah yang sehari-hari kita laksanakan sebagai tugas kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan sholat fardu 5 waktu yang jumlah rakaatnya 17. Kemudian apa hubungannya 17 rakaat dengan 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan bangsa Indonesia? Mari kita ingat-ingat bersama. Mari ini kita jadikan pelajaran bersama-sama agar apapun yang sudah direncanakan oleh bangsa kita, tak lain dan tak bukan adalah mewujudkan suatu pemerintah yang adil dan makmur, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berilmu dan berilmu pengetahuan. Maka 17 rakaat ini adalah suatu pedoman yang mengantarkan semua tujuan-tujuan itu kepada arah keberhasilan. Tidak akan sesuatu didapatkan dengan baik apabila pelaksana daripada kegiatan-kegiatan pembangunan yang bermodalkan mahal dan juga direncanakan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, apabila yang melaksanakan daripada pembangunan itu adalah orang-orang yang tidak dibentengi dengan 17 rakaat yang namanya sholat. Apa hikmah daripada 17 rakaat dan 17 Agustus? Yang pertama, 17 rakaat membentuk manusia-manusia yang jujur dan amanah. 17 rakaat membentuk manusia-manusia yang ikhlas. Mari kita ingat kembali, tak kala kita melaksanakan sholat 5 waktu, tak kala kita diperintahkan sebelum melaksanakan sholat berwudu. Ada yang menyaksikan dan tidak ada yang menyaksikan, sendiri ataupun bersama-sama kita melaksanakan syariat wudu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam rukun wudu. Tidak mungkin kita mengurangi daripada apa yang sudah disyariatkan. Kemudian kala kita melaksanakan ibadah sholat,
sendiri ataupun berjamaah. Kita tidak mungkin mengakhiri sholat kita apabila belum waktunya harus diakhiri. 2 rakaat diakhiri 2 rakaat, 4 rakaat diakhiri 4 rakaat. Ini yang membentuk kejujuran dan keikhlasan tatkala kita melaksanakan cita-cita pembangunan yang sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hikmah selanjutnya kaitan 17 rakaat dengan 17 Agustus 1945 adalah membentuk manusia-manusia yang disiplin. Akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak anak bangsa yang sudah berbuat tidak disiplin, baik disiplin waktu tatkala beliau mendapatkan tugas untuk melaksanakan suatu pekerjaan, terlebih-lebih disiplin di dalam suatu masyarakat, membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan juga sudah tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang ditanamkan di dalam suatu lingkungan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ada 17 angka yang harus tidak pula kita lupakan, yang jelas-jelas ini pun berkaitan dengan 17 Agustus 1945. Apa itu 17 Ramadan? Kita ketahui bersama bahwasanya kemerdekaan ini diproklamirkan oleh orang-orang tua kita, para proklamator negara Republik Indonesia, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945, bulannya pada tanggal 9 Ramadan 1463 Hijriyah. Ini menandakan bahwa pada tanggal 17 Ramadan kita sebagai umat muslim, pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita, sebagai landasan hidup kita. Dan di ayat pertama mengajarkan kepada kita umat Islam untuk menjadi manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang pintar. Kita diajarkan untuk belajar, Iqra, bacalah. Diperintahkan kita membaca, baik ayat yang tersirat maupun ayat-ayat yang tersurat yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita sebagai anak bangsa, sebagai pelaku daripada mengisi perjuangan yang sudah diraih oleh orang-orang tua kita ini, senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah semua tujuan daripada proklamasi yang disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya, insya Allah akan kita rasakan dan akan kita berhasil dengan baik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali hanya ini khutbah singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita sebagai anak bangsa bisa melaksanakan dan meneruskan daripada cita-cita perjuangan para pahlawan dan orang-orang tua kita yang sudah rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajawwadu fa inna khairal zadit taqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu
huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayuhal muslimun rahimakumullah, usi nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hadat wa ya ghafi'al muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina ababal khair wa ababal barakah wa ababal ni'mah wa ababal syahati wal afiyah wa ababal quwati wa ababal salamat wa ababal rizki wa ababal ridha wa ababal jannah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wa la nu'amin fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Innallaha ya'lamu ma tasna'un.